Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersintia dengan NPM 24610089. Saya dari Prodi Manajemen kelas K3. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi dan analisis usaha stand bazar UMKM sebagai implementasi mata kuliah Manajemen Keuangan. Analisis yang akan saya bahas meliputi identitas usaha, analisis modal usaha, harga pokok dan harga jual, arus kas sederhana, break-even point, pengelolaan keuangan, serta kesimpulan hasil analisis usaha. Yang pertama, identitas usaha. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara singkat, stand yang saya analisis adalah stand makanan dan minuman mahasiswa UM Metro dengan nama stand Cikuke Menuju Surga. Produk yang dijual yaitu cireng kuah keju dengan harga 12.000, mie solehot 10.000, dan li mineral 5.000. Target konsumennya yaitu mahasiswa UM Metro karena produk yang dijual memiliki harga yang terjangkau dan cocok dikonsumsi selama kegiatan bazar berlangsung. Yang kedua, analisis modal usaha. Berdasarkan hasil observasi dan tanya jawab tambahan di luar rekaman, modal usaha berasal dari iuran atau patungan anggota kelompok. Setiap anggota kelompok memberikan kontribusi dana yang kemudian dikumpulkan untuk memenuhi kebutuhan stand bazar. Modal awal usaha diperkirakan sebagai berikut, yaitu bahan cireng kuah keju sebesar 150.000, bahan mie solehot sebesar 120.000, li mineral sebesar 50.000, kemasan dan perlengkapan sebesar 80.000, gas dan kebutuhan lainnya sebesar 50.000. Sehingga total modal awal yang digunakan adalah 450.000. Modal usaha digunakan untuk membeli bahan baku, stok minuman, kemasan, gas, serta perlengkapan stand lainnya selama kegiatan bazar berlangsung. Yang ketiga, analisis harga pokok dan harga jual. Berdasarkan hasil observasi dan tanya jawab dengan pengelola stand, biaya produksi dihitung dari bahan yang digunakan untuk setiap produk. Untuk cireng kuah keju, biaya produksi terdiri dari tepung, bumbu, keju, kuah, dan kemasan dengan total sekitar 6.000 per porsi. Untuk mie solehot, biaya produksi terdiri dari mie, bumbu, cabai, topping, dan kemasan dengan total sekitar 6.000 per porsi, sedangkan li mineral memiliki harga pembelian sekitar 2.000 per botol. Harga jual produk ditentukan sebagai berikut: cireng kuah keju dijual 12.000, mie solehot dijual 10.000, li mineral dijual 5.000. Berdasarkan hasil perhitungan, margin keuntungan terbesar diperoleh dari produk cireng kuah keju yaitu sebesar 6.000 per porsi. Yang keempat, analisis arus kas sederhana. Pada pemasukan harian diperkirakan penjualan cireng kuah keju sebanyak 25 porsi. Perhitungannya yaitu 25 dikali 12.000 sama dengan 300.000. Untuk mie solehot terjual sebanyak 20 porsi, yaitu 20 dikali 10.000 sama dengan 200.000. Sedangkan li mineral terjual sebanyak 25 botol, 25 dikali 5.000 sama dengan 125.000. Sehingga total pemasukan usaha sebesar 625.000. Untuk pengeluaran harian, cireng kuah keju yaitu sebesar 150.000, mie solehot sebesar 120.000, li mineral sebesar 50.000, biaya perlengkapan sebesar 80.000, gas dan kebutuhan lainnya sebesar 50.000, sehingga total pengeluaran usaha sebesar 450.000. Laba usaha diperoleh dari pemasukan dikurangi pengeluaran, yaitu 625.000 dikurangi 450.000 sama dengan 175.000. Jadi usaha memperoleh keuntungan sebesar 175.000 selama kegiatan bazar berlangsung. Yang kelima, analisis break-even point atau BEP. Pada perhitungan BEP unit digunakan produk utama yaitu cireng kuah keju. Diketahui biaya tetap sebesar 8.000, harga jual sebesar 12.000, biaya variabel sebesar 6.000. Perhitungan BEP unit menghasilkan 13 unit, artinya usaha minimal harus menjual 13 porsi cireng kuah keju agar mencapai titik impas dan tidak mengalami kerugian. Sedangkan hasil perhitungan BEP rupiah sebesar 163.000
Artinya, usaha minimal memperoleh penjualan sebesar 163.265 agar tidak mengalami kerugian. Yang keenam, analisis pengelolaan keuangan. Berdasarkan hasil tanya jawab tambahan dengan pengelola stand, keuntungan usaha digunakan terlebih dahulu untuk mengembalikan modal awal anggota kelompok. Setelah modal kembali, sisa keuntungan dibagi kepada anggota kelompok sesuai kesepakatan bersama. Kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan modal serta kesulitan memperkirakan jumlah pembeli selama bazar berlangsung. Strategi yang dilakukan untuk mengembangkan usaha yaitu meningkatkan promosi melalui media sosial dan menawarkan produk secara langsung kepada pengunjung bazar. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi dan analisis yang telah dilakukan stand bazar Cikuke menuju surga memperoleh hasil yang cukup baik. Total pemasukan usaha mencapai 625.000 dengan estimasi keuntungan sebesar 175.000. Berdasarkan hasil analisis break-even point, usaha telah melewati titik impas karena hasil penjualan lebih besar dibandingkan nilai BEP sebesar 163.265. Hal ini menunjukkan bahwa usaha mampu memperoleh keuntungan dan memiliki peluang untuk terus berkembang apabila pengelolaan usaha dilakukan dengan baik. Demikian hasil observasi dan analisis usaha stand bazar mahasiswa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun analisis yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.